Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya itu kagum sekali dengan Albert Einstein. Dia memang seorang ahli fisika, tetapi juga sebetulnya orang yang sangat spiritual. Kita tentu mendengar pandangan dia tentang mujizat. Bagi orang yang percaya, segalanya adalah mujizat. Tapi bagi orang yang tidak percaya, tidak ada mujizat. Sangat rohani. Dan ada satu ungkapan yang juga selalu saya ingat. Dia mengatakan bahwa semakin saya mempelajari tentang fisika, semakin saya tertarik masuk ke dalam metafisika. Dan dia mengatakan bahwa sebetulnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar secara indrawi, itu sebetulnya adalah ilusi. Pada kenyataannya, apa yang ditangkap oleh panca indera, itu sebetulnya adalah energi. Energi yang vibrasinya itu mengecil, kemudian tertangkap oleh indera kita. Tetapi sebetulnya bentuk materi itu ilusi, tidak ada batas-batasan tertentu. Hanya karena vibrasinya masuk dalam vibrasi yang ditangkap oleh indera, maka kemudian panca indera kita menangkapnya sebagai sesuatu yang real, physical. Padahal tidak, itu energi. Misalnya, kalau kita melihat cahaya matahari pada waktu terbenam, kuning kemerah-merahan, itu sebetulnya karena gelombang frekuensi warna kuning, warna kemerah-merahan itu bisa ditangkap oleh mata kita. Sehingga nampak warna merah, jingga, kuning yang begitu indah. Tapi itu sebetulnya adalah pancaran gelombang cahaya yang tertangkap oleh indera penglihatan kita. Dan sebetulnya sama dengan badan kita, atau juga pohon, atau juga batu. Kalau dibelah-belah atau diteliti lebih dalam, sebetulnya kita semua itu terdiri dari atom-atom. Badan kita juga terdiri dari atom. Dan atom itu hanya terdiri dari proton dan elektron yang terus berputar. Dan proton dan elektron itu lebih banyak ruang kosongnya daripada isinya. Maka sebetulnya fisik kita ini juga ilusi. Lalu apa artinya itu? Artinya adalah kita sebetulnya satu dengan semesta ini. Kita satu dengan orang lain. Tragedi yang terbesar adalah kita itu merasa terpisah dengan yang lain. Fisik kita itu membatasi diri kita, memisahkan kita dengan yang lain, juga dengan semesta alam, juga dengan Tuhan. Padahal kenyataannya kita itu bukan fisikal. Kita adalah roh, kesadaran yang tanpa batas-batas fisik tertentu yang tertangkap oleh indera. Atau memang kita adalah physical body, tetapi sebetulnya kita lebih dari itu maksudnya. Kita tidak sekedar tubuh fisik saja. Kalau Teilhard de Chardin, seorang imam Yesuit dari Perancis, mengatakan kita ini adalah spiritual being yang mempunyai ekspresi badan jasmani. Mirip dengan apa yang ditemukan oleh Einstein. Nah, yang perlu kita sadari justru bagaimana gereja juga mengakui hal itu, bahwa kita semua adalah satu tubuh. Kita sebetulnya tidak terpisahkan. Dan tragedi yang terbesar yang membuat kita berantem, kita berkelahi, kita kesepian, karena kita merasa terpisah dengan yang lain. Padahal kita tidak terpisahkan, kita satu. Itu ilusi saja batas-batas itu. Kita lebih daripada batas-batas fisikal.
Maka Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 17 berdoa supaya kita semua satu, seperti engkau dan aku ya Bapa adalah satu. Kita ini satu. Maka kalau berantem lucu, itu seperti tangan marah-marah sama mata. Kamu nih ya nggak kerjasama, macam-macam. Atau kaki dengan tangan, seolah-olah kita itu terpisahkan, padahal satu saja. Apalagi kalau dalam konteks energi, roh kita ya satu, tidak ada batas-batasannya. Batasan fisik ini karena kita bisa menangkapnya, karena vibrasinya rendah. Tetapi sebetulnya kita lebih dari apa yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Kita adalah roh, kita adalah kesadaran. Maka kalau kita bisa sampai pada kesadaran, apalagi sadar sepenuhnya, esensi dari kesadaran sepenuhnya adalah ketenangan, kegembiraan, kedamaian. Dan kalau kita bisa sadar sepenuhnya, kita juga tidak terbatas oleh fisik kita, oleh pikiran kita, oleh perasaan kita. Merasa satu dengan semesta itu adalah sebuah sukacita, sebuah kedamaian yang tak terlukiskan. Karena sebetulnya itu sama dengan bersatu dengan Tuhan sendiri. Karena itu kalau di dalam sakramen Ekaristi dikatakan, inilah tubuhku, makanlah supaya aku hidup di dalam engkau, engkau hidup di dalam aku. Terjadi kesatuan sakramental yang sebetulnya dengan kesadaran bahwa kita ini tanpa batas, bahwa kita ini roh, bahwa batasan-batasan fisik adalah ilusif karena sejauh sebatas tertangkap oleh panca indera, padahal ada banyak hal yang kita tidak mengerti di luar yang bisa kita tangkap oleh panca indera kita. Maka sebetulnya kita dengan sendirinya kembali ke kodrat asali kita yang adalah kasih, secitra dan serupa dengan Allah. Dan kasih itu juga non-fisikal, kasih itu juga rohani, kasih itu melampaui batasan-batasan, kasih itu yang menyatukan. Dan kalau kita bisa sampai pada kesadaran ini, tidak ada orang asing, tidak ada keterpisahan, meskipun jauh, tetapi kita tetap satu, karena jarak, batas itu adalah ilusi pikiran kita. Sebetulnya waktu juga ilusi pikiran kita. Tidak ada waktu. Pikiran yang menemukannya, pikiran yang menciptakannya. Yang ada adalah keadaan sekarang, yang selalu sekarang, yang tanpa batas. Dan karena itu tidak ada nanti juga. Nanti, waktu, ruang, batasan itu sebetulnya adalah ilusi pikiran kita. Kenyataannya kita sebagai kesadaran, sebagai roh tanpa batas. Atau melampaui yang fisik, melampaui batasan-batasan itu. Dan karena itu kita bisa selalu mengatasi apa saja apabila kita mampu menyadari segalanya. Masuk dalam kesadaran penuh sebagai pribadi yang utuh, penuh, tanpa batas, dan dicintai selalu oleh Tuhan, karena Tuhan selalu bersama kita. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita selalu sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Dan karena itu, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.